Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi lam yattakhiz waladan walam yakul lahu syarikun fil mulki walam yakul lahu waliyyun minaz zulli wa kabbirhu takbira. Wa salatullahi wa salamuhu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad, amma ba'du. Yang mulia para kiai, para guru dan ulama, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik remaja dan para pemuda yang sangat saya cintai. Wabil khusus guru kita Al-Mukarram Al-Ustad Syahruddin Ibn Al-Marhum Al-Maghfurlah Ki Haji Abu Bakar Jamal mata'anallah bituli hayati. Al-Mukarram guru kita Al-Ustadz Abu Yaki Haji Zarkasi dan para asatizah yang lain yang begitu banyak, teriring doa mudah-mudahan guru-guru kita sehat walafiat, panjang umur, ilmunya manfaat buat kita. Seingat saya 7 tahun yang lalu saya kesini, musola jelek banget ini. Udah tiangnya di tengah-tengah mau rubuh. Saya kata-katain. Yang saya katain bukan pengurus, orang kaya yang matanya kotok kupingnya budek. Sampai waya apa juga musola masjid kalau orang kayanya nggak pada peduli nggak bakalan beres. Panitia ngundang lagi yang dulu pernah dikata-katain, sekarang gimana? Udah enak, dulu boro-boro AC pakai kipas angin aja saya engkleh. Makanya emang kalau nggak dikata-katain nggak bakalan jadi. Orang yang kesinggung itu orang yang pinter, kesindir dalam agama, akhirnya dia berpacu dalam agama, berpacu dalam melodi. Alhamdulillah, Musola Ar-Rahman, Majelis Talim Ar-Rahman yang dipimpin oleh guru kita saat ini mengadakan lagi peringatan Isra wal Mi'raj, karena tanggalnya dan bulannya udah 18 Rajab. Insya Allah hari Minggu yang akan datang, bukan minggu besok, minggu depan tanggal 26 itu malam 27 Rajab. Dan ada haul besar yang biasa dirayakan di daerah Sukabumi, Pondok Pesantren Al-Masturiyah yang pernah saya mondok di sono. Besok akan haul di kediaman Pesantren Al-Masturiyah. Ada Habib Syekh bin Salim Al-Attos yang selalu dihaulkan setiap tahun berbarengan dengan Ki Haji Muhammad Masturo. Makanya ini malam bukan nggak boleh maulid, bulannya udah Mi'raj. Jadi wajar kalau acaranya Isra Mi'raj. Apa itu Isra Mi'raj? Biar tahu, karena jarang diadain. Jadi Isra itu artinya perjalanan Nabi di waktu malam. Ingetin tuh, perjalanan Nabi di waktu malam namanya Isra. Jadi kalau malam-malam kampung kita ada ansip jalan namanya ronda, goblok Isra. Lah ansip sama Nabi disamain suwe. Isra perjalanan Nabi di waktu malam, Mi'raj artinya naik, perintahnya sholat. MC tadi udah bilang sama kita, ini anak-anak remaja di akhir zaman, bapak ibu udah kebangetan pegel ngeliatinnya. Gara-gara apa yang saya pegang, yang kita pegang, semuanya orang pada ngaco. Walaupun memang kata orang kulon mengatakan man behind the gun, senjata tergantung manusia, handphone tergantung manusianya.
Tapi kebanyakan kita pengaruh kalah karena iman kita udah mulai merosot. Sekarang bukan sedikit di medsos orang yang ngata-ngatain habaib, ngejelek-ngejelekin ulama. Cuman saya mah nggak mau komen balik, nggak mau jadi netizen yang kagak bener. Saya bilang sama jamaah, lu liatin aja, jangan dibalas, ntar gak saya engkleh sendiri. Capek pak ngelawatin orang begitu, capek. Orang begitu lama-lama juga diem. Kita jangan kepengaruh. Segala macam hal yang sekarang terjadi di akhir zaman udah jelas banget. Sekarang bagaimana pengen istiqomah, ikutin aja orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan firman Allah, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Kalau cinta kepada Allah, ikuti itu Nabi Muhammad. Ikuti Rasulullah yang gak pernah salah, mau ngikutin siapa lagi? Manusia yang paling hebat, dosa nggak ada, jaminan sorga udah pasti, mau ngikutin siapa? Kita kalau ngikutin Nabi nggak bakalan nggak beres semua. Ini musola ngikutin Nabi rapi, imamnya ngikutin Nabi cara sholat. Bagaimana Nabi kalau jadi imam ketika sholat, idza amma hadukumun nasu falyukhaffif. Kalau kau jadi imam nih di masjid, punya makmum, persingkat bacaannya, jangan panjang-panjang. Fa inna fihi musaghir, di belakang ada anak kecil suka berisik, jangan lama-lama. Wal kabir, ada orang tua yang kalau diri kelamaan kakinya otek geged. Kadang-kadang imam sama maunya dia, mentang-mentang suara enak. Tuh imam kebangetan sombong yang kayak begitu. Rakaat pertama habis Fatihah kalau salat maghrib udah baca kuliah rapi. Rakaat kedua kulhu. Nih musola ini nih, ingetin sama saya. Besok kalau ada yang baca kepanjangan, berhentiin jadi imam rawatib. Kadang-kadang imam sama maunya dia. Rakaat pertama habis Fatihah bukan kuliah, Yasin 83 ayat. Itu di belakang aki-aki mana ngempet, pegangan tembok, untuk kagak maur tuh aki-aki kayak beras. Udah kuliah aja kita baca. Orang yang sakit perut tadinya mau berak, ditahan dulu pengen berjamaah, ntar aja berak, gue yang penting berjamaah dulu, pahalanya gede. Sampai di sini Yasin ngajog dia. Lah gue tau begini gue berak dulu, tadi kan kelamaan. Tuh kagak bener jadinya. Boleh emang ke setiap malam maghrib rakaat pertama kuliah, rakaat kedua kulhu, boleh. Itu yang paling ekspres, paling cepet. Kuliah kulhu itu aja udah. Tiap malam boleh, seumur hidup sampai dia mati kuliah kulhu nggak apa-apa. Lagi top kalau udah pakai kuliah kulhu, ntar namanya diganti, bukan ustadz siapa diganti ustadz kuliah. Buat aja kuliah mulu. Gampang tuh. Ini ilmu dari baginda Rasul. Asbabul wurud hadisnya itu tadi. Ketika kau sholat sendiri, kata baginda Nabi, fal yutawil masa'a. Kalau sholat sendiri panjangin ngapa-ngapa, nggak ada makmum, nggak ada yang ikut. Serah mau baca habis rakaat pertama Fatihah, baca Al-Baqarah nggak apa-apa, sehabis-habisnya dah bermuru tuh mulut. Ini suka dibalik, giran berjamaah sombong. Nggak boleh. Mulai besok nih imam sholat rawatib Isya, apa yang kita baca? Udah baca aja alam nasr malam taro, kelar. Ini kan, ini pelajaran, pegangan buat kita. Saya diajarin sama guru saya kayak begitu. Siapa guru saya? Guru kita juga yang ada di Klender, Allah yarham, Abuya Muallim Zayadi bin Muhajir. Gampangin. Kadang-kadang pada sombong akhir zaman manusia. Nabi pangkatnya lebih tinggi dari 13 Rasul, lebih mulia dari 124.000 Nabi, Imamil Anbiya wal Mursalin, pemimpin para Nabi dan Rasul. Nabi Muhammad nggak pernah sombong, nggak ada sombongnya baginda Rasul. Makanya diajarin. Imam Ja'far Al-Barzanji dalam rawinya dikatakan ketika sholat Jumat khotib nih nggak boleh ngeribetin orang. Kalau bisa mah khutbah Jumat 15 menit sama sholat udah bubar. Imam khotib udah sejam masih ngomong aja. Tuh kalau masih ada khotib masih ada begitu, kalau punya aku bagel aja bang, takol aja takol. Khotib kelamaan mau ngapain? Imam Ja'far Al-Barzanji mengatakan ketika kita sholat Jumat, wa yutilu sholat wa yaksurul khutbal jum'iyah. Kalau sholat Jumat itu panjangin sholat, pendekin khutbah.
rukunnya aja ambil, cuman 5 rukun khutbah Jumat: hamdalah, sholawat, wasiat, takwa. Ada ayat di antara 2 khutbah, doa Allahumma gfir, kan beres. Lagi panjang pendek amplop udah dilem paling ke 300. Khotib lama-lama aman. Ya udah dilem, kita keset 300, nyesek kepanjangan. Lama-lama 300, syukur sampai yang nyuruh. Udah 15 menit jonjon, ya elah pulang-pulang paling dulu, paling cepat sampai rumah udah sokam sebatang ya kan, ngopi dah hitam, gelap udah mata, tidur. Ya, kadang-kadang orang kebangetan sombong. Maka hidup baginda Rasul gak pernah sombong, karena gak sombongnya manusia seperti beliau akan diperjalankan oleh Allah dalam peristiwa yang kita sudah tahu dalam surat Al-Isra di paling awal. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, yang sekarang katanya gencatan senjata, tapi kita kagak tahu dah. Kita mau doain aja dah, mudah-mudahan aja biar pada rapi orang Palestina. Ya, Amerika udah sampai gini hari kagak kelar-kelar tuh api, biarin pada gosong, pada angus. Udah, kita mau orang kagak ngerti apa, jangan pakai ribut, jangan pakai berisik, doa aja udah. Lu kagak bisa ngapa-ngapain, pengen ngomong mulu berisik banget, doain aja udah. Banyakan orang pada ngomong doang sebakul. Kita bikin acara kayak begini, emang kagak ada yang ngomong, banyak yang ngomong. Angger katanya maulid kagak, mi'raj ngapain sih, berisik segala macam, banyak. Emang diadain acara begini di zaman Nabi ada mi'raj? Kagak ada, bid'ah tuh. Mi'raj dikata bid'ah. Maulid apalagi kemarin rame banget, Nabi nggak pernah bikin maulid tuh, bid'ah loh. Apa aja kata bid'ah. Tuh ahli bid'ah tuh yang jenggotnya panjang, yang jidatnya ada gaplenya, ada balak 4 di jidat. Pada begitu kalau ngomong tuh semuanya dia pada. Maka saya mau gedeg sebenarnya, saya diamin aja. Males orang-orang begitu dilayanin, nanti mati dewek. Iya, ngata-ngatain, nasab dijelek-jelekin. Pikirin diri lu kunyuk. Jelas banget Allah kan mengatakan apa kata Allah dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Gampang banget tuh ayatnya, apal banget kita. Jaga dirimu dan ahli keluargamu dari api neraka. Lu aja pikirin, jangan mikirin orang. Ibadah kan masing-masing, urusan surga neraka Allah, tergantung kita. Ini kadang-kadang sama teman sendiri pada ribut, Islam sama Islam pada berantem. Orang maulid kata-katanya mabuk masih banyak lo kepikirin. No, sepanjang jalan dari Pondok Kelapa Pak, saya dari Jati Bening sampai kemari, itu kafe rame, bayar tuh kafe sampai jam 1 malam, wifi doang gratis, ngopi tapi aja bayar. Ini Isra Mi'raj kayak begini, orang cemplang banget kagak ada orang tuh. Apa? Yang gratis kagak pada mau datang. Ntar kelar acara udah lagi ngidang no nasi, dikasih makan, coba gegares ongkoh kagak mau. Bayangin orang Islam susah. Makanya buat urusan akhirat rada-rada ribet, apalagi malam-malam minggu. Ya ilah, cemplakan mulu di motor, kepala gue puyeng. Ya ilah, lo mana pahanya, apa bening buat Pak lewat tadi, gue pengen rogoh aja tau, gue kesel. Ribet nih urusan. Makanya ayo bareng-bareng kita nyiptain hidup seperti sekarang ini, ngikutin aja Sayyidina Muhammad Rasulullah, nggak usah yang lain, udah ribet. Kita pengen ke sorga, emang gampang susah. Sorga yang punya Allah, kuncinya sama Nabi Muhammad. Maksudnya apa? Pengen ke sorga, cintai Rasulullah, hidupkan sunnahnya. Nanti di akhir zaman, di akhirat, ketika sudah habis manusia, kiamat terjadi, Rasul ke sorga. Ati babal jannah yaumal qiyamah fa'astabtihu. Nanti di hari kiamat aku datangi pintu surga, kata baginda Rasul. Fayaqulu khazin, berkata malaikat, man anta, siapa engkau? Fa'aqulu ana Muhammadun. Aku Muhammad, kata Rasulullah bin Abdullah. Apa kata penjaga surga? Bika umirtu alla abtah li ahadin qablak. Pintu surga wahai Muhammad enggak pernah dibuka kecuali engkau yang pertama masuk. Tuh, surga punya Allah, yang pertama masuk Rasulullah. Jangan ngomong sembarangan, gue udah sembahyang, udah haji, udah zakat, ntar kalau mati pintu surga mana aja gue masuk. Mau surga punya babe lo, enak aja kalau ngomong. Ya kagak demen sama Nabi, ngata-ngatain nasab, kagak bakalan ke surga. Tuh muka-muka PA. Kita yang pada mau sunnah Rasul duduk deprok begini, pegel awak, ikhlas karena Allah, nggak mikirin macam-macam. Insya Allah bareng ngumpulnya sama orang alim.
bareng lagi ntar di sono. Banyak kan yang gedeg di sebelah rumah kita depan musola nih, gedeg sama maulid sama Isra Mi'raj. Tapi ngintek dari luar, ngintek atau ngintip. Ngeliatin, begitu nasi keluar pakai minta, setan loh. Begitu nasi keluar pakai minta, jangan kasih begitu mak. Kasih kerupuk aja 2 biji suruh pulang. Pada ribet banget diaturnya. Maka ulama-ulama salafus soleh sudah mengatakan kepada kita banyak hal. Nabi itu orang yang paling mulia. Di Isra di Mi'rajkannya beliau menerima perintah sholat. Kita sekarang sholatnya bener apa kagak? Makanya bener banget kita sholat mendingan ikut berjamaah udah di musola Ar-Rahman. Di sini setiap waktu. Emang apa? Kalaupun kita salah ada yang nanggung imam. Kan imam nanggung bagaimana jamaahnya. Makanya diajarin kalau sholat imam jangan langsung takbir aja habis qomat, nengok dulu ke makmum, rapetin tuh barisan, istawu yang tadilu lurusin, ayo bikin yang adil, yang rapi, yang rapet tuh begitu dari dulu disuruh rapet. Cuman kita pada renggang tahun 2020 diomelin sama pemerintah, pada takut jarak setengah meter. Ustadz acara bablas sampai saya 2020 tanggal 18 Maret ke sono udah pada ngundang 23 acara habis kemper semua. Kagak ada yang ngundang pisan, udah siap-siap sampai Ramadan kagak kemana-mana. Ya ilah, untung gua kagak mati melongo doang. Tuh Ustadz tahun itu kayak habis. Ada teman saya yang udah badannya kecil, acara udah dibikin kagak ada, sampai kuru banget. Bulan Ramadan kagak ngapain dagang telur lah. Kiai dagang telur kan malu. Kiai kan kalau bulan Ramadan dagangnya sarung, BHS. Saking susahnya dagang telur 16.000 sekilo. Apa jual kitab segala macam, makan kagak tuh. Makanya di tahun itu tahun yang paling menyedihkan. Bukan cuma apa-apa, semuanya kagak pada berani ngapa-ngapain. Ingat banget saya, ditakut-takutin semuanya kita. Makanya itu udah berlalu sekarang. Yang udah berlalu jangan dipikirin, jangan diulang lagi, nggak usah ikut-ikutan. Sekarang mau bikin lagi corona baru, bohong. Sampai gini hari sekarang ada aja masih pakai masker. Gue gedeg betul pakai masker, gedeg gue mah. Tahun 2020 pakai masker tuh, wah masker mahal dipakai, dibeli 600.000 sekotak. Masker kagak ada, apa topo ditaruh di mulut. Lo topo ditaruh di mulut, udah bekas cabe, biarin pada merah bibir lo. Ya Allah, terawih kagak, sholat Jumat kagak, mesti disegel kayak kontrakan gak kuat bayar. Tuh tahun-tahun itu tuh corona luar biasa. Ujian udah kelar, sekarang nggak usah pakai masker kecuali keluar di jalan takut ngebul. Di majelis talim jangan pakai masker, maulid jangan pakai masker, di surga jangan pakai masker. Ngapa gue selempang begitu makan lupa, akhirnya masker ketelen. Ujung-ujung kagak makan kue, makanin topo lo. Apa untungnya kita menjadi umat baginda Nabi Muhammad? Keuntungan kita yang sangat besar, yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala, harus kita syukurin banget. Lam yaskurin nas, lam yaskurillah. Orang yang bersyukur pada manusia, dia yang bersyukur pada Allah, karena beliau adalah mutiara. Maka gapai cita-cita kita untuk mendapatkan keridhaan Allah dan Rasulullah dengan cara-cara yang seperti ini. Ngumpul kita di majelis orang-orang alim. Guru kita memelas banget, ngajar walidnya orang tuanya dari atu 2 orang sama. Karena guru kita nih Allah yarham, orang tua beliau sama orang tua saya seangkatan. Orang tua saya itu di Aziada sama Buya Mulim Zaidi Muhajir. Saya sering waktu beliau mungkin juga masih muda, saya masih muda, saya sering diajak sama baba tuh. Ayo katanya kita mau di mana? Di Abu Bakar Jamal. Saya nggak tahu, saya ngikut aja. Pas nikung di situ. Saya nungguin di mobil maulid pagi, subuh, ntar tengah hari ngikut mulu. Saya ngikutin orang tua doang. Kan ujiannya kayak begitu. Capek emang orang dakwah, harus capek. Jangan kita anggap semuanya gampang. Makanya Rasulullah itu capeknya lebih daripada kita. Beliau dakwah dari Mekah ke Madinah jalan kaki pakai onta. Banyak caci maki, cemooh dari orang-orang yang benci sama Rasulullah. Sekarang kalau pendakwah sekarang udah enak. Saya dari Pondok Kelapa pakai mobil cuma setengah jam, itu ada Argia doang macet dikit tuh pertigaan.
Coba, makanya jangan pada sombong jadi ustadz, jadi kiai pada sombong. Ceramah kemana-mana, mobil kalau nggak Pajero kagak mau. Pajero, Fortuner, wah ilah berani banget kiai, mobilnya doang cakep, ngomong kagak becus. Mobil Pajero dapat 2 bulan ceramah berhenti, PA dah diambil sama dealer, lah ngutang 12 juta kagak nyanggup. Makanya gue pakai apaan saja yang awet. Mobil 1 juta umat udah beres. Lo gocap gue bensin ya timbang kemari PP bolak balik 3 kali balik masih ada. Kan kagak nyusahin umat namanya. Ceramah nyusahin umat mulu, nggak boleh. Beliau itu paling gampang ketika berdoa mengatakan yasiru wala tu'asiru basyiru wala tunafiru. Mudahkan urusan orang, jangan pernah dibikin sulit. Gembirakan orang, jangan ditakut-takut. Itu dakwah Nabi. Jangan kita dakwah ini buat apa-apa, buat urusan agama. Tanggal 14, 15 besok Februari udah ada acara 2 orang minta Pekayon sama Cikarang. Satu lagi nelpon kagak ngerti, minta juga tanggal 15. Saya bilang, Bang, jangan Bang, geser aja. Ente kan jauh di mana? Di daerah Cibatok, Liwiliang. Pekayon, Cikarang, Liwiliang. Dalam hati gue kerjain 3-3 pulang mati gue nih. Liwiliang, daerah Karacak. Ya dan nanti kayak musyawarah katanya mau maju atau mundur. Lah keder saya. Dan saya mah kagak pernah ngambil semalaman 3 apa 2 kagak pernah. Sama atuh aja ngara jonjon. Kelar acara kita kongko, makan, ngobrol, ngerokok kan anteng ya. Coba kalau tegere-gere ada moncor pantat. Di sini belum kelar, pindah ke sana, oyok-oyok. Iya, biar kata mobilnya mahal banget juga Bang, ceramah semalaman 3-4 mah gak bareng kekejar. Semakai Alphard nih 2 miliar tetap aja. Emang lu tahu lu ustad lagi ceramah gitu tetap macet duluan? Kagak, Alphard mah gak bisa duluan biar mahal ge. Yang bisa duluan mah kalau 4 acara mau kekejar, saya sering bilang di mana-mana ambulan pakai baru ke oyok. Lah emang mau berangkat sirena hidupin, wah paling dulu ambulan siapa disiak sama dia. Jakarta, Bogor, Tangerang, Cikampek kekejar tuh 4 acara sampai Cikampek malah 12:30 udah nyampe. Cuma sampai sana nyampe ustadznya mati. Udah kecapean. Apa beda koyok. Inilah dakwah yang disampaikan baginda Rasul buat kita. Makanya permudah urusan umat, jangan mempersulit umat. Buat apa maknanya? Bahwa setiap yang kita lakukan saat ini, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Tanggung jawab, dicatat yang cakep, besok diimbalan yang baik. Yang jahat juga sama. Nggak ada orang yang nggak punya dosa, semuanya juga berdosa. Tapi orang yang paling baik yang ketika banyak melakukan dosa dia cepat-cepat taubat kepada Allah. Apalagi sekarang di bulan Rajab, bulan ampunan Allah. Perbanyak baca istighfar, Rabbighfirli warhamni watub alayya. Baca itu 70 kali sehari aja. Ditargetin sama ulama biar nggak capek banget. Kenapa nih udah pada tua kan pada mati semuanya. Siapa sih yang dulu kayaknya gagah banget masih hidup begini? Kagak ada. Semuanya mati. Nggak kudu yang tua, nggak kudu yang muda. Banyak yang muda udah pada mati Pak. Saya ingat banget tuh orang-orang yang masih zaman saya masih SMP, SMA dah, Jawa Sanawiyah Aliyah, yang mereka pada dahsyat luar biasa. Di TV pada wah hebat. Sekarang mana? Nih yang hidupnya tua-tua nih tahun 80 pada hidup, inget gak pernah nonton TV? Di TV ada Aneka Ria Sapari yang main Edi Sud sama Ica Trisnawati. Udah kagak ada Edi Sud. Ya kan? Ada Sikabayan Sabakota, ada Nika Ardila, mati tahun 96 pakai Genio, puyeng palanya di Bandung. Tuh. Nika Ardila mati udah. Top banget itu lagunya Arti Kehidupan sama Sandiwara Cinta. Mati. Ya kan udah nggak pada ada. Sejarah membuktikan nggak perlu kita pakai muda tua mati. Muda banget, cakep banget. Di India ada pemain film tahun 98 masih cakep banget, masih perawan. Saya pernah menonton filmnya itu, namanya Divya Bharti. Cakep tuh bocah, cuman lagunya mentengil, mabok. Di Bombay di apartemen Valhil tahun 98 mati jatuh habis mabok. Amitabh Bachchan udah tua masih hidup sampai sekarang. Shah Rukh Khan masih hidup, Amir Khan udah rada tua.
Yang lain Hema Malini, Jaya Prada, Dharmendra udah pada mati. Nggak hafal karena saya demen sama India, resep. Ya, Sahrukan sama Kajol teman main film itu, teman main bukan suami istri. Cocok banget, orang pasport lagunya filmnya apa aja cocok. Kajol mah punya suami bang, namanya Ajay Devgan, bukan bininya. Sahrukan punya bini namanya Gaurikan, ya kan? Makanya dia mah cuma mangap doang mulutnya, kalau nyanyiin dia nyanyi tumpah seair, nggak bisa nyanyi. Pemeran India mah nggak ada yang bisa nyanyi bang, sound lip sync doang. Penyanyi yang paling masyhur udah mati 2019, perempuan tua, nenek-nenek, namanya Lata Mangeshkar. Yang masih hidup adiknya tuh Asa Bosle. Yang ngetopat sekarang Udit Narayan sama Kumar Sanu sama Anuradha Paudwal. Itu di India. Mati semuanya. Makanya kita jangan punya pikiran gue masih muda mati masih lama, belum tentu. Karena kita masih ada panjang umur, dikasih kesempatan sama Allah, kan dikit lagi udah mau puasa besok. Rejab, Sya'ban, Ramadan. Nyampe itu di bulan puasa. Ngapain nanti kita di bulan Sya'ban ngikutin baginda Nabi? Aku di bulan Sya'ban lebih banyak menyingsingkan lengan baju, hamparkan sajadah, sholat karena bulan Sya'ban bulan aku, kata Rasul. Wa Sya'ban syahri, Sya'ban bulan saya, kata baginda Rasul. Lebih banyak ibadah. Ntar Ramadan syahru ummati, ini bulan umatnya. Makanya minta doanya Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Berkah di bulan Rajab, bulan Sya'ban, pengen nyampe bulan Ramadan. Ngapain? Jangan sia-siain tuh bulan paling berkah. Terawih kadang-kadang udah jarang ketemu, ngomong doang, ya Allah girang banget, apa nangis-nangis, ya Allah Ramadan datang, ya Allah, girang hatinya. Begitu terawih males, nyari yang dikit, yang 8 rakaat 11 witir. Nggak apa-apa, boleh. Iya, yang 2-3 lama banget. Begitu imam aki-aki lagi nggak mau ngalah, udah 2-3 imam orang tua, masa takbir Allahu Akbar, itu baru Allahu Akbar aja makmum udah pada ngomong itu. Set, lama ini mah udah begitu, udah awang dah, pada pindah, pada bubar. Ya kan, Ramadan yang akan kita temuin tinggal berapa bulan lagi, sebentaran doang. Makanya baginda begitu cintanya kepada bulan Sya'ban, mengingatkan kepada umat banyakin istighfar, dosa udah pada banyak, umur udah pada tua, mau ngapain? Aku paling seneng lihat anak muda gayanya kayak orang tua, kata baginda Rasul. Bagaimana anak muda tuh pada pakai peci, baju koko, begitu demen tuh Nabi. Aku paling gedeg, paling benci lihat orang tua gayanya kayak anak muda, udah aki-aki, udah 85 tahun masih pakai lepis. Wah ilah, jogging pak, bukan kagak boleh. Malam kadang-kadang makan bulu tangkis, silahkan. Mikir ngapa, olahraga mah bukan gak boleh malam, nyesek. Udah anginnya angin jahat, main bulu tangkis, main tenis meja. Wah, itu berapa banyak orang yang main olahraga malam pada mati. Haji Mas Said baru main 2 kok mati. Belum lama ada yang mati juga. Laki-laki nih, udah jangan main olahraga di malam hari kayak basket, tenis. Laki-laki mah olahraganya cuma 1, poligami. Itu paling enak pak. Nikah lagi, kawin lagi, muda terus. Ini kagak ada yang berani sama bini, pada takut. Jadi baik kepada kita buat apa? Rasul mengajarkan hal yang seperti itu. Maka 4 hal diajarkan oleh baginda Rasul kepada kita. Jelajahi hidupmu dengan berbagai macam persoalan. Artinya rumah tanggamu akan bahagia ngikutin rumah tangga baginda Nabi Muhammad. Beliau punya rumah tangga bagaimana? Baiti jannati, rumahku seperti sorga. Rumah Nabi kayak sorga, emang gede, musola cakep kayak begini. Rumah Nabi mah kecil. Siapa yang bikin rumah tangganya kayak sorga? Orang-orang di dalamnya. Rasul kalau manggil istri nggak pernah nyakitin. Kita mesti begitu pak. Panggil bini kita dengan ucapan yang baik, ummi, ibu, mama, mami, tapi lihat kemampuannya. Umi masih wajar, kalau mama, papa boleh, minimal punya Avanza All New 2014. Jadi enak mama gitu kan. Ya mobil Avanzanya udah dipanasin? Belum pak, sebentar lagi. Ya kan? Mami papi boleh-boleh. Fortuner VRZ 2022. Pantes manggilnya mami papi.
Ini yang gua gedek udah Fortuner kagak, Avanza kagak, manggilnya pakai mamah, enak buat gua denger. Tiba motor atuh CB tahun 75 asli diselam melejit, mata kaki pada hitam, pakai mamah papa. Ya, gua gedek. Kenapa pak? Melejit sayang. Ya apa-apa, melejit. Motor lama. Emang mama kemana sih? Di belakang nyengin genjer. Ya elah, mama nyengin genjer, kagak lempeng otak lo. Biar ngepas, biar cakep. Iya, bukan kagak boleh ngepasin. Ya ilah elah, bahasa kan ngepasin. Kalau anak-anak kecil boleh nggak pakai bahasa aku sama kamu, wajar biar sampai tua sampai dewasa biar sopan. Orang tua kayak model kita begini, udah aja lu sama gua. Ente aneh masih cakep, udah tua kadang-kadang pakai, iyalah pakai bahasanya engkau sama aku, bukan main. Udah gitu tiba mau ke kebun, engkau sama aku dialog. Temannya mau ke kebun ditanya engkau hendak kemana, busut pakai hendak. Gue bangetan tinggi, temennya nyaut aku hendak ngarit. Ya lah ngarit pakai hendak, keburu kepladuk di jalanan, kagak pantes. Jadi mantesin bahasa. Makanya baginda Rasul bukan cuma manusia biasa, sastra bahasa terbaik beliau. Dakwanya mengajak kepada umat, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Yang baik-baik disampaikan, candaan boleh, jangan kebangetan. Kayak kemarin kejadian kan, orang dikata-katain goblok, tapi dikatain alhamdulillah bisa pergi haji, pergi umroh, duitnya banyak. Saya tahu begitu, mendingan kalau lagi ada tabligh akbar gue dagang ST aja daripada dakwah capek-capek sejam. Ya elah, boro-boro umroh kagak, lagi panitia kedekeran mulu dah, 2 minggu nyari proposal, duit kagak banyak. Cuman nah, makanya kalau nggak ikhlas mah susah pak. Makanya saya mah siapa aja ngundang saya datang aja udah, nggak mikirin gituan. Yang penting kalau ada ya alhamdulillah, kalau belum ada ya saya tungguin di depan. Iya kebangetan amat gitu kan. Jadi gampangin itu satu diantaranya apa yang disampaikan baginda Rasul, rumah tanggamu akan bahagia, punya istri yang soleh, tujuan hidup dalam berumah tangga. Yang kedua, ajarin tuh anak-anak kita. Yang tadi kata MC kita udah anak-anak udah pada lupa sama ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah tuh bener. Tahun 80, 75 mungkin udah pada lahir, 90 orang dulu ngajinya pada cakep banget tong. Sekarang ngaji udah kagak, handphone mulu pada lupa. Makanya masukin ke pesantren. Bocah sekarang capek didik bocah di rumah pak, nggak bakalan nyanggup. Bocah dulu biar kata di kampung kan nurut sama babanya tong. Udah mau jam 5 gidah mandi sono di kocoran, belum ada kerannya. Bis mandi gidah sono ke langgar. Emang ada mesin musul kagak, langgar dulu mah. Sangkil tuh kain lewat sawah nyeblok-nyeblok begitu nyeker. Sampai di langgar ketemu guru cium tangan. Udah nyampe, baru nyampe guru no nimba gida no. Nimba pakai kerek, kayak ember tahun 85. Sebelumnya senggot dulu mah. Tahun 90 pakai dragon tuh. Mulai ada enak tuh di kompa dragon. Itu dragon di kompa enak. Yang ngompa satu yang wudhu di depan. Begitu kelar dia bingung yang sendiri. Mau bagaimana? Lo kompa air di sono balik lagi ke sono. Dihompa lagi ke sono lagi lah, keburu habis. Makanya yang terakhir mah ngompa dragon nggak pakai tangan, pakai kaki digituin tuh terakhir ke sono lagi. Iya kan enak banget. Ngaji pada doyan, lampu kagak ada, patromak doang. Patromak rusak, kaos lampunya sobek kagak hidup. Akhirnya pakai apa? Kaleng susu bekas, pakai topo bujur. Nih kan pakai minyak tanah dibledek asal jadi. Itu ngaji. Kipas angin kagak punya, ilir. Tapi ngajinya pada doyan, pada kenal huruf, pada ngerti. Makanya orang dulu mah cakep nyebut huruf. Bocah sekarang nyebut huruf kagak ngerti, semuanya huruf sama. Yang mesti dibaca zo, jo, kan nggak jelas. Udah pada gede, pada tua, robana jolamna, pala lu peang, robana jolamna. Itu bukan jolamna, zolamna, zo. Baca ayat idzazul nggak ngerti huruf ijajul. Mana kencang banget ijajul, pala lu ngebul ijajul. Makanya susah nih maknain huruf-huruf biar pada rapi. Orang dulu mengajinya pada lempeng, kenal izhar, idgham, iqlab, ikhfa, ada mad,
ada kol-kolah ngaji. Sekarang azan aja orang-orang yang pada azan di masjid kalau Jumat, ya Allah, dikasih tahu sholat Jumat itu ahlu sunnah Jumat tuh azannya 2 kali, azan pertama azan kedua. Azan pertama boleh Pak Allahu Akbar, Allahu Akbar, azan pertama itu. Khotib naik assalamualaikum innallaha, azan kedua nggak boleh kayak tadi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad. Cepetin. Ini azan pertama segitu, yang kedua panjangan lagi. Ngelawan yang tadi. Waduh, ngajinya di mana tuh bocah? Jangan lama-lama. Tuh ngerti, mesti paham ilmunya. Ya makanya anak-anak ajarin tuh ilmu agama. Entah kalau udah gede nyebut hurufnya benar, baca Qurannya enak. Kan beda-beda huruf Pak, beda-beda. Ada jim, ada dal, ada zai, ada zo. Ada huruf ta, sin, shin, sod. Beda-beda itu, ada yang tipis ta, bukan sa. Enggak keluar huruf s, angin doang dicipit di antara lidah gigi tuh ta. Baru sin, shin, sod. Kan beda. Karena nggak paham huruf disamain semua. Coba dah, kalau kita di rumah lagi melongo nih, ada ayam di depan rumah kita. Ini ayam mau berak, usir pakai huruf apa? Huruf shin, kabur dia. Hush, kabur. Kaget tuh ayam. Tapi ganti sama huruf ta nggak bakal kabur. Hut. Mau kabur kemana tuh ayam? Ta, hut. Bocah ngomong cadel kagak lempeng. Ya, beda-bedain, banding-bandingin. Ada ta, ada to, ada dal, ada bod, dal, beda. Kan gak beda-bedain huruf, makanya susah. Orang baca doa kayak orang baca ayat salah mulu. Alladzina kadzabu, alladzina kadzabu, alladzina kadzabu pakai zal, bukan pakai jal. Kayak baca ayat idza zilatil ardu zilzalaha. Bener tuh. Karena nggak kenal huruf dibaca jim semua. Ijajul jilatil ardu, lu jilatin aja apa yang dijilatin. Yuk anak-anak yuk belajar huruf ilmu agama tong. Ntar kalau mati lu yang pada doain baba lu tuh. Ya di kuburan didoain sama anak-anaknya dari anak untuk orang tuanya. Makanya kebahagiaan rumah tangga punya anak yang soleh. Yang ketiga kata baginda Nabi, pengen bahagia rumah tangga dan hidupmu, nyampur sama orang-orang alim, orang-orang soleh. Pilih temen, pilih orang yang kita mau temenin. Kata baginda Nabi, yuhsarul mar'u ma'aman ahab. Manusia dikumpulkan nanti dengan siapa dia yang dia cintai sekarang di dunia. Makanya cintai orang-orang alim sepenuh hati kita. Orang mau ngomong apa jangan didengerin. IB dikata begini, Habib Bahar dibilang bodoh amat. Mau di handphone ngeliat di Facebook ngeliatin aja, cuman saya doa doang. Ini orang-orang pada begini besok ditunggu ini nggak nyampe setahun nih, paling lambat sebulan mati nih bocah. Ya ulama dikata-katain, saya diemin aja. Habaib dikata ngapol, saya bukan Habib ahwal orang biasa. Tapi kalau udah berkaitan dengan zuriyah Rasul, saya paling benci sama orang. Cuma di hati saya ngomong, gue nggak bisa berbuat apa-apa, gue doain. Mudah-mudahan nih orang, gue nggak sumpahin, gue doain. Kalau emang dia benci sama orang-orang zuriyah Rasulullah, para habib, para ulama, nggak lama hidupnya deh, sengkleh. Kemarin Dewi Bulan, ya, yang nantang Allah karena udah kuru, udah mati, mati belum, nggak tahu deh. Nantang Allah, ya Allah, nantangin. Pokoknya beda-beda Nabi Muhammad sama dia sama. Congoran kayak lu sama nama Nabi sama, PA. Ya jauh banget kemana-mana. Nabi Muhammad makannya sedikit, kita dikit-dikit makan. Gembul lu, gegaris mulu. Nabi Muhammad tidurnya dikit, kita dikit-dikit tidur. Coba. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha sampai melongo. Kenapa sih baginda Rasul nggak pernah tidur, ibadah terus nungguin tuh. Malam Isya pulang bentar sholat lagi sunnah, sholat lagi tahajud terus. Nah kita emang doyan banget mau tidur pakai ngaku Nabi Muhammad sama gua, PA lo.
congoran kayak lu sama Nabi jauh kemana-mana, makanya jangan suka ngata-ngatain Rasul, apalagi membid'ahkan orang lain, karena kalau udah begitu caranya kita yang salah. Saya paling gede kalau ada orang suka bilang bid'ah maulid, bid'ah tahlil, bid'ah Isra Mi'raj. Muka lu bid'ah, di zaman Nabi kagak ada muka kayak lu setan. Iya, mana ada di zaman Sayyidina Umar gagah tinggi, lalu lu pada gemblong begitu, nggak jelas. Ada yang paling parah, kata di zaman Nabi nggak ada, nggak boleh bikin speaker bid'ah. Ini sound system dibilang bid'ah. Acara-acara nggak pakai speaker katanya bid'ah. Di zaman Nabi nggak ada masjid yang nggak pakai speaker. Ada, bukan kata orang, saya pernah ngalamin di Sumedang, di Bogor 2 kali saya bikin acara sono nggak boleh pakai speaker. Gue geroakan pak, mau ngomong setengah jam, speaker kagak, habis lidah gue pada capek, urat pada melintir, suara serak, amplop cuman cenggoh, puyeng kepala gue. Sampai di rumah berobat parah, ini malah lebih mahalan berobatnya sama amplopnya, kan suwe itu bocah banyak pak. Iya, dan anehnya di Bogor itu deket Janggalan ada masjid yang nggak pakai speaker. Memang nggak boleh, adem banget, nggak ada sama sekali. Ketika keluar dari masjid saya numpang sholat, saya tanya ini kenapa nggak ada speaker, di zaman Nabi nggak ada, jadi nggak boleh. Lewat dari masjid ada rumah dia, saya disuruh mampir, saya bilang rumah ente mana? Itu rumah saya. Rumahnya cakep, minimalis, ada mobil, ada motor. Cuma mobil siapa? Mobil saya balikin. Itu zaman Nabi nggak ada speaker, zaman Nabi nggak ada, lu nggak pakai. Kenapa Innova lu pakai? Kerja ke Jakarta dari Bogor pakai onta lu goblok, saya kata gitu. Nyampe ke Jakarta pakai onta, nyampe besok 2 hari. Orang onta lu ditilang jasa marga, berak mulu di tol. Ya boleh, emang pada otaknya pada melintir manusia. Saya mendingan berantem kalau udah kesel begitu udah. Iya, di zaman Nabi gak ada speaker. Sekarang speaker zaman Nabi gak ada, kita pakai yang pakai bar. Lu azan bagaimana? Naik ke atas kayak Bilal no. Naik kagak, jatuh lu, udah baru 3 meter gubrak mati bisa. Bilal bin Rabah ada tangganya naik ke Ka'bah, memang nggak ada, teriak aku gerowakan di atas, Allahu Akbar dulu. Zaman modern, Allah, ini kayak sekarang nih musola ini, dulu nggak pakai AC, saya katakan pakai AC, sekarang adem kan. Lah udah enak, udah seger, makanya udah jangan pakai Indomaret, numpang adem sini aja. Kemarin-kemarin orang sini kan numpang adem Indomaret, orang nggak ada AC-nya. Sekarang AC udah 3 tuh, ini kurang gede aja, masih gerah aja ini. Ya, nyampurnya sama orang-orang soleh. Dari mana kita datang Allah nggak pandang. Siapa yang mengatakan Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 13, dijadikan laki-laki dan perempuan berbangsa bersuku-suku saling kenal, yang paling mulia orang yang paling takwa. Allah nggak pandang dari mana kita datang, mau dari Jawa, Betawi, Sunda, Batak, Medan, Sumatera, siapapun, kalau dia beriman kepada Allah itu saudara kita. Rangkul dia, yang penting punya pikiran. Jawa punya pikiran, datang kampung sini, udah nyampe ke sini nyampur, ada musolah tuh ikut sholat, ntar ada apa-apa gampang. Siapa yang mati? Jawa noh, subhanallah rajin dia mak musolah, bantuin disolatin, dikuburin. Udah nyampur kagak apa kagak, begitu sholat minta disolatin, buang aja Kalimalang, ngerepotin aja Jawa, bikin ribet. Bahasa saya begitu bang, Kalimalang masih lebar, buang no. Datang nyampur kagak, paketan kagak, Isra Mi'raj kagak mau datang, arisan ogah, cuma melongo, deplong di kontrakan, pulang kampung lu masih lega no. Ngapain di sini Jawa, bikin ribet aja Jawa. Iya, saya begitu, bahasa kasar saya begitu. Kalau pengen dikenal sama orang, nyampur lu, Jawa lu hilang, nama Tarjo berubah jadi Muhyiddin. Kenapa? Udah ikut sama orang Betawi, nggak kekenalan. Begitu, ini mah kadang-kadang dari mana-mana nyampe ke kampung kita, ya ilah usaha doang, uplak banget. Begitu mati, kagak disolatin bang, langsung bawa ke kampung, kan suwe. Mau usaha nungguin nih proyek tanah merah, wah girang banget, wah mati di Jawa, beres, atau enggak pak, langsung pulang kampung, kagak nyembayangin tekor mana nih Ustad, ngajiin kagak, tahlil kagak, mana beras sudah habis, kagak 3 hari dah, kan beres banget lagunya. Usaha di Jakarta, di Bekasi, disenengin kampungnya, jangan nyampur sama orang-orang soleh ya. Besok kumpulnya bareng dengan orang-orang alim, walaupun soal masalah kekuatan memang beda-beda. Jawa sama Betawi jauh kuatnya, kuat dalam macam apa aja, dagangnya, bisnisnya, tenaganya, kuatan Jawa. Jalan tol di mana aja siapa yang bikin? Tarjo, Tugimin, Paijo, ada Mamat Ucup jalani kagak ada, mana kuat dia.
Iya, apa aja digali-gali, Jawa lagi. Betawi emang begitu kerjanya, melongo. Iya, asal nggak melongo angop dah, pules udah. Betawi lagunya. Dagang nggak ada yang beres, dagang nasi uduk seminggu 7 hari, 4 hari dagang, 3 hari perek. Itu Betawi lagunya. Jawa nggak berhenti, apa aja, udah biarin. Masalah dagang mah jangan dipikirin. Ya, karena memang itu udah sunnatullah. Apalagi ngelawan Madura, nggak menang. Madura sekarang warung Madura barokah. 24 jam. Alfamidi mundur, Alfamaret kalah. Dia 24 jam, kagak pernah berhenti. Apa aja ada. Apa niti ada, niti bingung gua. Madura niti udah susah, niti udah dagang dia mah. Tuh Madura tuh yang paling hebat apa Madura dagangin. Pagi-pagi bininya buka warung sampai maghrib bininya tidur, gantiin lakinya sampai pagi, tiap hari begitu. Gua heran kagak pernah ketemu, bunting lagi. Heran gua Madura. Makanya udah jangan mikirin dari mana kita datang, pokoknya kita ngumpul sama orang-orang soleh, berbaur. Besok di Padang Mahsyar kumpul lagi dengan orang-orang baik. Siapa yang mengatakan? Allah dalam Al-Quran, alladzina an'amta alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ngumpul lagi besok tuh di doa sholat tarawih. Yuk ngumpulnya sama orang-orang soleh. Baru yang terakhir, Allah sudah naskan dalam Al-Quran, semua yang di muka bumi ini dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sirik sama orang lain ya. Udah masing-masing hati musti legowo, hati harus bersih ya. Ada orang yang kaya, kok dia bisa kaya? Usaha bang. Mana ada orang kaya gara-gara ngepet? Kagak ada. Kok dia mendadak kaya? Usaha. Usaha dari siapa? Usaha dari dia bisa, dari babanya bisa. Kok bisa dari babanya? Pas tanahnya lagi banyak, kena gusuran, dapat 7 miliar, wajar dibagi sekian anak, dapat satu anak 2,5 miliar. Tapi udah dapat 1 miliar atau 2 miliar, pikirin zakatnya dulu, pasti berlanjut. 1 miliar zakatnya itu 25 juta, jadi harus dikeluarin 2,5%, yang sisanya baru manfaat. Ini kebanyakan udah dapat gusuran miliaran, zakat nggak dikeluarin, baru dapat 3 bulan pada bangkrut, duit habis, tanah kagak. No, di daerah Jawa Tengah yang diambil sama Pertamina kemarin belum lama. Kenapa? Nggak ngerti zakat. Zakat tuh kotoran, mohon maaf, zakat itu tai mesti dibuang. Kalau dimakan jorok, nggak mau ngeluarin zakat, beban, akhirnya penyakit. 25 juta ngapain gua keluarin? Gua beli enek, dibeliin enek seminggu dipakai anaknya, tabrakan mati anak. Kenapa? Zakatnya nggak dikeluarin. Khuz min amwalihim, tuh yang mesti kita pikirin. Ini pakai ngerti rezeki. Banyak kan yang gusuran pada begitu lagunya, lagi susah sama sengkleng melongo kayak MTLO. Begitu gusuran aja, gua lah 1,5 miliar. Wah lenteh kan main, pakainya jegrek, sepatu pakai pantopel. Nggak pernah pakai sepatu 2 hari ledes tuh kaki. Mobil begaya, mainnya ngetan mulu tuh kalau udah kena gusuran. Mana kebancong, nyari apaan? Konde, mancing konde, mau mancing ikan, nyari janda mulu. Udah habis aja pulang, udah kemplek lagi. Itu begini, jangan. Yuk, rezeki udah Allah atur semuanya dengan apa? Dengan kalimat wa ma min dabbatin fil ardi illa Allahi rizquha. Yang melata udah kasih sama Allah, tinggal apa? Ibadahnya kita rapihin. Ini musolah udah cakep, dari dulu nggak cakep, karena dengan izin Allah akhirnya bagus. Guru-guru kita yang sudah pada hadir, isi nih majelis taklim ya. Kalau bisa besok nggak ada tawakuf di musola saya, nggak ada tawakuf pengajian, nggak ada penutupan. Jadi diganti selesai sholat taraweh jam 11 sampai pagi menjelang sahur, kitab dibaca lagi di musola saya. Jadi nggak ada istilah penutupan pengajian. Musolah Al Hasanah di tempat orang tua saya. Ramadan datang ngaji lagi, para asatiz ngaji dari jam 11 sampai pagi, sahur bareng-bareng ya. Ditawakufin pada nggak ngaji, begitu habis Idul Fitri pada lupa ngaji, bablas nggak ngaji ya. Udah kalau di musola saya begitu. Makanya yuk bareng-bareng dengan Isra wal Mi'raj pada malam hari ini kita berdoa kepada Allah agar perjalanan yang disampaikan Allah kepada baginda Rasul sebagai hamba, perintah sholatnya kita kerjain. Orang yang sholat insya Allah menguatkan agamanya, nanti sampai ke akhirat dia mendapatkan kemuliaan dari Allah.
Nah kita yang masih ada perbanyak ilmu, ngaji sama guru-guru kita. Idza marartum biriyatil jannah farta'u. Kalau ada majelis ilmu, majelis ta'lim, datang taman sorga. Siapa itu? Orang-orang yang mencari ilmu Allah. Makanya kita doakan guru-guru kita biar sehat walafiat, ilmunya bermanfaat, dan kita sebentar lagi bulan suci Ramadan biar ingat sama orang tua yang masih ada, datengin orang tuanya, apa kesenangannya kita bawain. Yang udah nggak ada, bacain Fatihah, kita roahan bareng-bareng biar hidup kita berkah fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Guru-guru minta maaf kenapa saya minta bangku, karena saya udah lama nggak pernah periksa tes gula. Begitu kemarin saya cek, dokter bilang 418. Jadi kaki saya rada gemeter, makanya saya kalau berdiri udah nggak kuat. Saya nggak mau cek gula, cuman bini marah aja, udah cek aja dulu. Wah cek kaget 418. Ya begitu ngaji di Habib Ali bin Soleh, berapa gulanya? 418. Apa kata guru saya? Murah, di pasar udah 26.000. Guru saya ngasih semangat, Pak. Oh iya bener, Masya Allah, semangat terus gitu. Jadi guru yang terbaik begitu, Pak. Udah 400 kata, wah mati lu. Gue jangan, semangat, murah masih 400 mah. Ya, makanya mudah-mudahan doain aja biar sehat. Ya nggak apa-apa, pola makan terapin semuanya. Ya minta maaf, minta ridhonya. Mudah-mudahan yang saya sampaikan buat kita bareng-bareng, kita menjalankan hidup di dunia dan di akhirat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.